Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sidik. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabarnya nih Pak Sidik? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak? Alhamdulillah baik sih Pak Sidik. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya melakukan beberapa pertanyaan nih Pak Sidik. Oke. Yang pertama-tama kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching saya menilai baik itu coach dan coach, dan saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah dia sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan terbobot kepada coach sehingga dia dapat merespon sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah yang saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa nih kira-kira yang Bapak kembangkan pada coach kali ini? Baik Pak, yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengadakan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya itu ya. Kalau untuk pertanyaan kedua nih Pak Sidik, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, yang spesifik ya Pak? Iya iya. Yang spesifik itu saya ingin kembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak, kehadiran penuh. Oke ya, kehadiran penuh ya. Ya. Kemudian yang terakhir nih Pak Sidik, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Jadi yang saya harapkan itu Pak, pada saat coach saya, dia betul-betul hadir di situ, semua perasaannya hadir di situ, dia ungkapkan semua unek-uneknya, persoalannya. Kemudian yang saya harapkan adalah coach saya atau yang datang, yang akan saya berikan, saya sebagai coach, dia bisa menemukan solusi-solusi dari persoalannya sehingga persoalannya bisa tuntas. Dan berdasarkan berdasarkan juga alur cerita seperti itu. Oke, baik Pak Sidik, demikian dulu observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching kepada Ibu. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Sidik. Saya lagi bingung nih Pak. Ada apa Pak Sidik yang Bapak buat bingung? Begini Pak, saya akhir-akhir ini sering ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan luar sekolah. Sementara saya bertugas sebagai guru kelas. Jadi pada saat saya ditugaskan keluar, maka kelas saya jadi kosong yang mengajar. Jadi bahan ajar saya Pak banyak yang ketinggalan. Oh begitu ya? Pantas saja Bapak kelihatan banyak pikiran. Begitulah Pak, materi yang terlambat hampir di semua mata pelajaran. Jadi bingung saya Pak. Apakah tidak ada rekan guru lain yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk masuk di kelas Bapak pada hari-hari tersebut? Sebenarnya ada sih Pak, ada banyak rekan-rekan guru saya. Tapi itulah Pak, saya merasa berat hati. Mereka juga kan punya tanggung jawab, punya kelas sendiri-sendiri. Jadi saya merasa rasanya berat begitu Pak untuk membebani mereka. Oh iya, betul juga Pak. Saya juga sempat berpikir Pak untuk mencari guru pengganti dari luar. Tapi kita tahu bersama kan Pak, kalau yang dari luar itu biasanya dibiayai. Saya tidak punya dana untuk semua itu. Oh, jadi masalah Bapak ini kompleks ya? Sering ditugaskan oleh kepala sekolah, keluar daerah. Sehingga materi pelajaran di kelas Bapak ini jadi terlambat. Mau minta guru lain untuk menggantikan Bapak, malah takutnya merepotkan. Mau bayar guru juga dari luar, tidak ada dana ya? Ya, begitulah Pak. Jadi sekarang apa Bapak belum terpikirkan solusi apa yang kira-kira Bapak mau coba? Ada sih Pak. Sebenarnya saya berpikir untuk membuat rangkuman materi. Rangkuman materi itu saya akan buat dalam bentuk file digital. Jadi kemudian saya akan upload di akun YouTube maupun di Google Drive. Nanti murid-murid saya tinggal saya tugaskan untuk keterlambatan mereka, mereka akan
mempelajari materi itu melalui media-media tersebut, baik YouTube maupun Google Drive. Wah, itu ide yang bagus, Pak. Kebetulan Bapak memiliki kemampuan tersebut. Apakah siswa tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses materi tersebut? Itu juga sebenarnya yang menjadi kebingungan saya. Tapi kemarin-kemarin saya sudah pernah petakan kemampuan mereka, Pak. Itu di siswa di kelas saya ada beberapa orang yang memiliki kemampuan tersebut. Ini setelah saya petakan. Kemudian siswa saya itu saya rencanakan akan saya bagi ke dalam kelompok-kelompok, Pak. Nah, kelompok-kelompok itu kemudian orang-orang yang sudah paham, sudah mengerti tentang media sosial akan saya letakkan ke dalamnya, ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Nanti teman-temannya akan belajar dari situ. Mereka akan belajar bersama-sama tentang rangkuman materi yang saya kirim di YouTube. Mudah-mudahan seperti itu cara yang akan saya coba, Pak. Oh begitu, berarti Bapak sudah punya kiat-kiat ya Bapak untuk menyelesaikan masalahnya Bapak. Oke Pak, semoga kiat-kiat tersebut bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya, Pak. Sama-sama Pak. Sore Pak Sidik. Selamat sore Pak Adi. Pak Sidik tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nur ya. Iya, betul. Nah, sebelum penutupannya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Jadi tadi Pak, waktu saya melakukan praktik coaching, saya sebagai coach, Ibu Nur sebagai coach, yang saya hadirkan itu Pak, kompetensi yang saya hadirkan itu adalah kehadiran penuh, dan saya merasa betul-betul saya telah mencoba berusaha untuk hadir penuh dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Nur. Seperti itu Pak. Oh iya, kira-kira bagaimana tadi Pak Sidik menilai performa yang dilakukan pada saat menilai performa sendiri pada saat melakukan coaching dengan Ibu Nur? Kalau saya sendiri Pak, jujur karena ini kan praktik yang pertama kalinya Pak, Oh, iya, Pak. masih ada sedikit rasa was-was di dalam diri saya, dan mengajukan pertanyaan pun masih agak kaku seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, untuk praktik coachingnya saya berusaha semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan sudah mendekati yang terbaik. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Sidik, apa yang membuat Bapak bisa menilai diri seperti itu tadi yang disampaikan tadi? Saya merasa Pak, pada saat proses coaching itu, coach dengan lancarnya mengungkapkan persoalannya, dan coach saya dengan lancarnya pula menemukan solusinya, sehingga saya merasa berarti praktik coaching saya ini sukses. Oh iya ya. Oke ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke. Oke Pak Sidik ya, menurut saya tadi selama saya sebagai observer pada saat proses coaching tadi, untuk Ibu Nur sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Sidik sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nur, sehingga Ibu Nur bisa menemukan solusi dari permasalahan coachingnya. Kemudian tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Sidik, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan bersama-sama Ibu Nur tadi? Oke, begini Pak, sebelum melakukan coaching tadi kan Pak, di tahap pra coaching itu, Ya. sebelumnya itu saya mengatakan kepada Bapak, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Iya ya. Dan ternyata saya semakin tertantang, sepertinya saya akan mencoba kompetensi
mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, Iya. supaya coach saya semakin berpikir lebih bagus untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk dirinya. Ya, ya. Kira-kira Pak Sidik nanti ada nggak tadi rencana tidak lanjut untuk selanjutnya untuk melakukan coaching pada praktik di guru yang lain misalkan? Oke, jadi Pak begini, kalau di sekolah kami itu kan memang, atau di sekolah manapun sebenarnya, guru-guru itu pastinya banyak menemukan persoalan-persoalan. Ya, Jadi kalau misalnya ada rekan guru saya yang meminta untuk curhat lah, seperti itulah Pak, dalam tanda kutip curhat, ya. saya akan mencoba mempraktikkan yang saya sudah peroleh ini, praktik coaching ini, untuk membantu mereka menemukan solusi-solusi bagi diri mereka, sehingga mereka bisa keluar dari persoalannya. Oke. Nah, ya Pak Sidik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke. Dengan demikian observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.